Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dengan NIM 200596063 dari jurusan Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan UTS Teori Penganggaran dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Aimatul Yumna. Nah, adapun yang menjadi topik soalnya yaitu mengenai metode penyusunan anggaran. Nah, di sini kita disuruh untuk merekomendasikan metode estimasi penjualan dan metode penyusunan anggaran produksi, serta menjelaskan mengapa metode tersebut kita pilih. Baiklah, langsung saja kita pada metode yang pertama, yaitu metode estimasi penjualan. Nah, peramalan penjualan atau sales forecasting ialah teknik proyeksi permintaan langganan yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Nah, pada umumnya, hasil dari suatu peramalan penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut. Yang pertama, pendapat manajemen. Yang kedua, strategi-strategi yang direncanakan. Yang ketiga, keterkaitan dengan sumber daya. Serta yang terakhir, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualannya. Nah, selanjutnya, mengapa peramalan penjualan itu menjadi penting? Karena dengan adanya peramalan penjualan produk di suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan tersebut akan dapat melangkah ke depan dengan lebih pasti. Atas dasar peramalan penjualan yang disusun ini, manajemen perusahaan akan dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana keadaan masa depan perusahaan. Nah, gambaran keadaan penjualan pada waktu yang akan datang ini sangat penting bagi manajemen perusahaan karena kebijakan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh besarnya penjualan produk perusahaan tersebut. Nah, alasan kita memilih metode ramalan penjualan atau estimasi penjualan tersebut karena ramalan penjualan ini akan menentukan keputusan yang pertama diantaranya kebijakan rencana produksi, kebijakan persediaan barang, kebijakan investasi aktiva, serta rencana cash flow. Nah, selanjutnya apa-apa saja nih metode ramalan penjualan itu. Yang pertama yaitu ada judgment method, digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis. Yang kedua, metode statistika. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Selanjutnya, metode ramalan penjualan yang terakhir yaitu adalah metode khusus. Nah, metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis product line, dan analisis pengguna akhir. Nah, setelah ramalan penjualan disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini merupakan dasar dilakukannya aktivitas lain, dan pada umumnya anggaran penjualan ini disusun paling dahulu dibandingkan dengan anggaran lainnya. Nah, adapun tujuan dari anggaran penjualan ini diantaranya yaitu yang pertama mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Yang kedua memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga memberikan informasi dalam profit planning control serta yang keempat untuk mempermudah pengendalian penjualan. Nah, selanjutnya, apa-apa saja langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, menentukan dasar anggaran. Yang kedua, menyusun rencana penjualan. Yang ketiga, membuat forecast penjualan sesuai dengan metode yang diinginkan. Misalnya dengan menggunakan metode least square. Serta yang terakhir, setelah forecast penjualan diperoleh untuk tahun yang diinginkan, maka dikalikan dengan harga perolehan apa yang disebut dengan anggaran penjualan tersebut. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilaksanakan. Nah, mengapa anggaran produksi itu menjadi penting? Karena anggaran produksi itu sangat penting untuk menunjang penjualan perusahaan, menjaga tingkat persediaan barang, serta dengan mengendalikan kegiatan produksi. Jadi secara umum fungsi anggaran produksi ini adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian pekerjaan, serta pengawasan pekerjaan. Nah, apa saja metode anggaran produksi ini?
Nah, metode anggaran produksi ini terbagi tiga. Yang pertama, anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Yang mana metode ini digunakan untuk perusahaan atau manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. Adapun metode yang ketiga, yaitu anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Yang ketiga, anggaran produksi dengan kombinasi stabilitas produksi dengan stabilitas persediaan. Nah, bagaimana cara menyusun anggaran produksi tersebut? Caranya yaitu dengan menambahkan rencana penjualan atau yang didapat dari anggaran penjualan dalam unit, kemudian ditambahkan dengan persediaan akhir. Nanti didapatlah jumlah barang yang tersedia. Nah, jumlah barang yang tersedia ini kita kurangi dengan persediaan awal, maka akan didapatlah rencana produksi dalam jumlah unit. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.